Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dalam pembelajaran seni budaya secara online bersama Ibu Binar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ibu persilahkan. Cukup, terima kasih. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang bab 10 kelas 8, yaitu menggambar komik. Ibu akan menjelaskan pada slide di bawah ini, yaitu tentang apa yang dimaksud dengan komik, kemudian ciri-ciri komik, syarat komik, kemudian langkah-langkah untuk membuat komik itu seperti apa saja. Nah, sekarang silahkan kalian menyiapkan alat tulis untuk menyimak dan memahami apa yang akan Ibu berikan materi pada slide berikut ini. Selamat menyaksikan, selamat menyimak materi. Welcome to my channel. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa kalian klik tombol subscribe dan lonceng. Jangan lupa like, share, dan komen video ini. Selamat menyaksikan. Menggambar komik SMP kelas 8 oleh Binarti Dwi Astuti MPD. Peta kompetensi pembelajaran menggambar komik terdiri dari konsep menggambar, bahan dan alat menggambar, syarat menggambar. Setelah mempelajari bab 10, siswa diharapkan mampu untuk menjelaskan pengertian menggambar komik, mengidentifikasi setiap jenis dan teknik menggambar komik, menjelaskan prinsip-prinsip menggambar komik, terakhir membuat komik. Komik merupakan salah satu sarana menyampaikan pesan melalui gambar. Di dalam komik, selain gambar terdapat juga dialog. Ada kesatuan utuh antara bahasa gambar dengan bahasa kata. Pada komik juga menampilkan tokoh dan karakter. Perhatikan beberapa contoh komik di bawah ini. Terdapat 4 gambar komik yang berbeda-beda tema, berbagai jenis dan teknik, bahan pembuatan, dan tujuan pembuatan komik. Setelah memperhatikan gambar komik di atas, silahkan kolom berikut sesuai dengan pendapat kalian. Nomor gambar, deskripsi tokoh, deskripsi cerita. Silahkan tuliskan apa yang kalian ketahui, kalian amati dari gambar komik di atas. Apakah yang dimaksud dengan komik? A. Konsep menggambar komik. Komik merupakan sebuah karya seni yang membuat komposisi antara huruf dan gambar. Komik sering juga disebut dengan cerita bergambar. Menurut Danesi, 2004 halaman 223, komik adalah narasi yang dibuat melalui beberapa gambar berderet yang disekat oleh garis-garis horizontal, strip atau kotak, dan dilengkapi oleh teks verbal dari kiri ke kanan. Komik memiliki fungsi menyampaikan pesan secara singkat dengan menggunakan kata dan gambar. Untuk itu, dalam menggambar komik ada kesatuan utuh antara gambar yang ditampilkan dengan kata yang ditulis. Pada komik, kata hendaknya ditulis sesingkat mungkin, tetapi memiliki pesan kuat dan jelas. Ciri-ciri menggambar komik. 1. Hadir untuk menyampaikan cerita. 2. Bersifat proporsional. 3. Menggunakan bahasa percakapan. 4. Bersifat kepahlawanan. 5. Penggambaran watak yang sederhana. 6. Terdapat unsur humor. C. Syarat menggambar komik. Langkah-langkah itu antara lain sebagai berikut. Menentukan topik dan tujuan. 2. Membuat kalimat singkat dan mudah untuk diingat. 3. Menggunakan gambar. 4. Menggunakan media yang tepat. Bahan dan alat menggambar komik.
Bahan dan alat menggambar komik yaitu kita menggunakan kertas gambar. Ukuran kertas gambar yang digunakan bebas, tetapi banyak yang menggunakan A4 atau A5. 2 pensil menggambar, 3 pensil warna, 4 penggaris. Bahan dan media dalam menggambar komik saat ini telah berkembang secara pesat. Komik tidak lagi dibuat secara manual seperti pensil atau pena, tetapi dapat menggunakan alat bantu komputer. Teknik menggambar komik. Gambar model digunakan untuk menggambar tokoh yang ada dalam komik dengan detail. Sementara gambar suasana digunakan untuk membangun suasana dalam cerita komik. Jika keduanya digabungkan secara tidak langsung, akan membuat gambar ilustrasi yang dapat digunakan untuk membuat suatu adegan atau peristiwa dalam cerita komik. Langkah-langkah menggambar komik. Langkah-langkah menggambar komik. 1. Tentukan tema komik. 2. Tentukan isi atau jalan cerita. 3. Kembangkan tokoh-tokoh baik secara teks, sifat tertulis maupun gambar karakter. 4. Siapkan latar belakang cerita dengan beberapa sampel visual wujud nyata gambar latar. 5. Buat alur cerita komik jika diperlukan. 6. Siapkan naskah berupa storyboard visual. 7. Mulai garap komik, adegan demi adegan sesuai dengan storyboard dan semua hal yang telah dipersiapkan. Improvisasi sangatlah diperbolehkan. Sebagai catatan, langkah-langkah tersebut hanya berlaku ketika kita benar-benar tidak tahu harus melakukan apa dari awal. Bisa jadi seorang komikus profesional justru memulainya dari tokoh atau jalan cerita yang telah ia miliki. Kemudian tema terbentuk dengan sendirinya dan sebagainya. Tetapi untuk pembelajaran di kelas 9 silahkan kalian menggunakan cara yang sudah ibu berikan seperti yang di tayangan. Struktur komik. Komik adalah produk multidisiplin yang setidaknya melibatkan sastra dan seni rupa. Maka dari itu, sebagai pertanggungjawaban wujud formal, struktur komik juga terbagi menjadi 2, yaitu unsur teks cerita dan unsur visual. Struktur komik terdapat 2 unsur. Yang pertama adalah unsur visual komik. 1. Ilustrasi, 2. Layout, 3. Sudut pandang kamera, 4. Psikologi, 5. Unsur bunyi. Unsur cerita, yang pertama ada tema, 2. Tokoh dan penokohan, 3. Alur atau plot, 4. Latar, 5. Sudut pandang. Jenis komik. Ada 5 jenis komik. Yang pertama adalah komik strip. Komik strip merupakan komik yang hanya terdapat sedikit gambar saja. 2. Komik buku. Komik buku merupakan komik yang menampilkan cerita secara utuh dalam satu buku. 3. Komik dengan genre humor atau petualangan. Komik humor merupakan jenis komik yang menampilkan cerita lucu yang membuat pembaca untuk tertawa. 4. Komik edukasi. Seperti jenisnya yaitu komik edukasi, dalam komik jenis ini lebih ditekankan pada tujuan edukasi atau pendidikan dengan tidak mengesampingkan fungsi hiburannya. 5. Komik promosi. Komik promosi dibuat untuk keperluan promosi atau memperkenalkan suatu produk. 6. Komik kartun atau karikatur merupakan salah satu jenis komik yang menggabungkan teks dengan gambar-gambar lucu yang bersifat menyindir. 7. Komik potongan. Komik potongan ini berisi penggalan-penggalan gambar yang digabungkan menjadi satu bagian yang menyusun sebuah cerita. 8. Komik online. Selain media cetak, dalam era sekarang juga populer komik dalam media elektronik atau media online. Uji kompetensi. A. Pengetahuan. 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan komik. 2. Sebutkan ciri-ciri menggambar komik. 3. Sebutkan syarat menggambar komik. 4. Sebutkan alat dan bahan menggambar komik. 5. Jelaskan fungsi, tema,
Dalam menggambar komik, 6. Sebutkan jenis-jenis komik. Uji kompetensi. B. Keterampilan. 1. Buatlah komik dengan tema kepedulian sosial dan tema pendidikan. Keterangan, buatlah menggunakan kertas A4, garis tepi 1 cm, diberikan pewarnaan atau boleh juga hanya hitam putih. Rangkuman, komik merupakan sarana untuk menyampaikan pesan. Langkah pertama untuk dapat menggambar komik dengan menentukan tema. Tema berfungsi untuk mengarahkan dalam visualisasi gambar dan kata. Berdasarkan tema tersebut, maka diperoleh isi pesan yang ingin disampaikan. Tema memiliki peran penting dalam menggambar komik. Selain itu, karakter tokoh juga sama pentingnya dalam pembuatan komik. Pada komik, unsur gambar dan kata dapat dilakukan secara proporsional sehingga pesan yang ingin disampaikan dengan mudah ditangkap secara cepat kepada yang membaca atau melihatnya. Bahan dan media dalam menggambar komik saat sekarang ini telah berkembang secara pesat. Komik tidak lagi dibuat secara manual seperti pensil atau pena, tetapi dapat menggunakan alat bantu komputer. Menggambar komik dengan menggunakan komputer memungkinkan menggunakan kata yang lebih variatif bentuknya. Gambar yang digunakan juga dapat disesuaikan dengan lebih kreatif. Perkembangan komik, gambar yang digunakan juga dapat disesuaikan dengan lebih kreatif. Perkembangan komik saat ini banyak didominasi oleh karya-karya luar negeri seperti Jepang. Komik dapat menjadi profesi, yaitu menjadi seorang penulis cerita komik. Di beberapa negara maju, menjadi komikus merupakan pekerjaan yang menjanjikan untuk masa depan. Untuk dapat menjadi komikus yang baik, perlu berlatih secara terus-menerus. Contoh komik. Di sini ibu mengambil dari sumber internet untuk contoh kalian, yaitu tentang tema kepedulian sosial dan peduli lingkungan. Kemudian untuk contoh tema pendidikan. Seperti ini adalah termasuk dari contoh komik strip. Ada 4 kolom, kemudian yang sebelah kanan ada 6 kolom yang biasa digunakan. Kemudian untuk kata-kata singkat, jelas, tetapi mengandung makna. Seperti ini. Ini adalah komik komedi tetapi tentang pendidikan. Jadi simple, jelas, padat tetapi berarti dan isinya bisa diterapkan dalam kehidupan. Referensi, terdapat beberapa referensi yang ibu gunakan untuk materi ini. Terima kasih. Selamat berkarya. Silahkan kalian bisa mengerjakan tugas pada kompetensi pengetahuan. Silahkan kalian bisa mengerjakan pada buku tulis kalian, dan ibu berharap kalian bisa menerapkan pengetahuan kalian tentang pengetahuan komik, ciri-ciri komik, dan langkah-langkah komik. Seperti itu saja yang dapat ibu sampaikan. Tetap patuhi protokol kesehatan dan jaga kesehatan kalian. Tetap di rumah. Dan ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.